Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSK SMP tahun 2020 pelajaran IPS nomor 16-20. Nomor 16, Ati sebagai pengusaha batik memanfaatkan pasar untuk membeli bahan baku batik dan menjual hasil karyanya. Dalam konteks ini, peran utama lembaga ekonomi adalah B. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Ini adalah fungsi dari lembaga ekonomi. Yang pertama, memberi suatu pedoman dalam mendapatkan bahan pangan, kemudian memberikan sebuah pedoman dalam melakukan suatu pertukaran barang atau barter, kemudian memberikan sebuah pedoman tentang harga jual beli barang, kemudian memberikan suatu pedoman dalam memakai tenaga kerja, kemudian memberikan sebuah pedoman tentang cara pengupahan, kemudian memberikan suatu pedoman tentang cara suatu pemutusan hubungan kerja, dan memberi suatu identitas bagi masyarakat. Nomor 17, pada saat perayaan Hari Raya Beragama, semua umat beragama berduyun-duyun mendatangi tempat ibadahnya. Mereka berkumpul di satu tempat yang sama tanpa membedakan asal daerah dan suku bangsa. Hal ini merupakan fungsi laten dari lembaga agama. Fungsi laten itu adalah fungsi tersembunyi ya. Kemudian selain fungsi laten, itu ada juga fungsi manifest, yaitu fungsi yang nyata. Nah, untuk fungsi laten dari kasus ini adalah jawabannya yang B, menjadi wahana silaturahmi yang menumbuhkan rasa kekeluargaan. Jadi, fungsi tersembunyi atau fungsi laten dari lembaga agama ini menawarkan kehangatan bergaul, meningkatkan mobilitas sosial, mendorong terciptanya stratifikasi sosial seperti di Hindu ya, ada kasta-kasta seperti itu, dan mengembangkan seperangkat nilai ekonomi. Nomor 18, banyaknya berita hoax, pencemaran nama baik, dan perundungan atau bullying yang terjadi di media sosial mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Hal ini merupakan bentuk akomodasi yang disebut arbitrasi. Arbitrasi itu adalah suatu upaya penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga yang dinilai netral dan tidak memihak siapapun. Yang B, mediasi. Ini adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator, bukan ya. Kemudian yang C, koersif. Ini adalah suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat keras dan tegas terhadap pelanggar. Yang D, adjudikasi. Ini adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan. Nah, ini jawabannya adalah yang D. Nomor 19, pada saat di kelas 7, Ali adalah siswa pandai dan rajin masuk sekolah. Namun saat berada di kelas 8, Ali berada satu kelas dengan Andi yang terkenal sebagai siswa yang suka membolos. Akhirnya, Ali mengikuti jejak Andi. Dari cerita tersebut yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan sosial adalah karena differential association. Jadi teori penyimpangan sosial itu ada beberapa ya. Dua diantaranya adalah teori labeling dan differential association tadi ya. Teori labeling ini ditemukan oleh Edwin M. Lemert. Penyimpangan ini bisa terjadi karena masyarakat memberikan cap atau label negatif kepada seseorang yang telah melakukan penyimpangan primer atau primary deviation. Seseorang yang telah dicap sebagai pencuri, penipu, pendusta, perampok, dan lain sebagainya akan cenderung mengulangi lagi perbuatannya. Ini disebut penyimpangan sekunder atau secondary deviation, karena masyarakat tidak mempercayainya lagi sebagai orang baik-baik. Lewat teori labeling, Lemert memperkenalkan konsep penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer ialah pengalaman yang terhubung dengan perilaku yang terbuka. Adapun penyimpangan sekunder adalah peran yang diciptakan untuk menangani kecaman masyarakat terhadap perilaku. Kemudian ada teori differential association, ini oleh Edwin H. Sutherland. Penyimpangan sosial dianggap terjadi karena pergaulan berbeda.
Maka itu, perilaku penyimpangan dipahami terjadi karena proses alih budaya atau cultural transmission. Melalui proses tersebut, seseorang mempelajari suatu deviant subculture atau suatu subkebudayaan yang menyimpang. Perilaku menyimpang juga merupakan hasil dari proses belajar dari individu. Proses belajar tersebut bisa terjadi karena intensitas kontak dengan orang yang menyimpang atau hubungan dengan orang yang menyimpang. Nomor 20, suku bangsa yang menolak pengaruh dari luar sehingga masyarakatnya terisolasi dari masyarakat yang lain dapat menyebabkan terhambatnya mobilitas sosial. Hal ini karena adanya diskriminasi kelas sosial. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat!